Halo semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Guru Garis Lucu. Sudah lama banget ya nggak ketemu sama kakak, karena udah lama banget nggak bikin video. Akhirnya bisa bikin video lagi. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semuanya sehat-sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar tetap jaga protokol kesehatan biar sama-sama sehat gitu ya, saling menjaga gitu. Terus sebelum kakak mulai, hari ini kakak pakai kerudung dari Medina Hijab. Kalian follow ya IG-nya ya. Ini warna yang lilac dan ini warnanya bagus banget teman-teman. Bisa kalian lihat. Jangan lupa ya di follow IG-nya, dibeli karena ini cuma 30.000, murah banget kan. Bagi kalian yang di Kebumen bisa COD-an sama kakak gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Hari ini kita mau belajar tentang redox dan elektrokimia kelas 12 bab kedua gitu ya. Mungkin dari beberapa kalian udah lewat ya materinya ya, gak apa-apa ya, kita ulang. Kalau yang udah lewat ya udah kalian belajar lagi, gak apa-apa, tambah jago kalau diulang-ulang. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa siapkan buku dan peralatannya. Walaupun kalian sekolahnya online, tetap harus belajar. Jangan cuma nyontek sama temen ya kalau ngerjain tugas. Nanti nggak ngerti apa-apa pas masuk. Oke, kita hari ini akan belajar tentang redox dan elektrokimia. Nah, pas kelas 10 kan kalian udah pernah belajar tentang reaksi redox ya. Kalau kalian masih ingat, reaksi redoks itu nanti konsepnya ada 3 jenis, yaitu dilihat dari oksigen, elektron, sama biloxnya. Masih ingat kan ya? Jadi kakak review sedikit ya sebelum kita lanjut. Kalau konsep yang pertama itu kan berarti dilihat dari oksigennya. Kalau reaksi reduksi itu adalah pelepasan oksigen gitu ya. Sementara kalau oksidasi berarti kebalikannya, berarti dia adalah pengikatan oksigen. Contohnya nih, kalau reaksi reduksi misalkan nih, kakak punya MgO, dia melepaskan oksigen menjadi Mg plus O2. Artinya di sini oksigennya, si MgO-nya itu melepaskan oksigen. Berarti ini adalah sifat dia adalah dia adalah reaksi reduksi gitu ya. Kalau reaksi oksidasi kebalikannya, oksigennya diikat. Berarti contohnya ketika kakak punya Na ditambah O2 membentuk apa coba? Na2O gitu ya. Berarti ini yang sebelah sini awalnya Na nggak punya oksigen, bereaksi dengan oksigen, menangkap oksigen, berarti ini reaksi oksidasi jika dilihat dari interaksinya dengan oksigen. Yang kedua masih ingat? Yang kedua adalah interaksinya dengan elektron. Kalau sifat reduksi berarti dia adalah pengikatan, kebalikannya ya. Kalau reduksi sekarang pengikatan elektron gitu. Contohnya nih, kakak punya ion Cu2+ menangkap 2 elektron gitu ya, atau mengikat 2 elektron membentuk Cu gitu ya. Jadi Cu2+ di sini sebagai ion, berarti nanti kalau sebagai ion artinya dia bentuknya aqueous, larutan gitu ya. Menangkap 2 elektron membentuk Cu, berarti bentuknya solid, menjadi endapan Cu gitu. Awalnya dia ion Cu menangkap elektron menjadi Cu gitu. Berarti kalau reaksi oksidasi kebalikannya, pelepasan elektron. Misalkan nih kakak punya zinc Zn yang dalam keadaan solid awalnya, kemudian dia melepaskan elektron membentuk Zn2+ plus 2 elektron gitu ya. Berarti di sini Zn-nya melepaskan elektron. Ingat, kalau diikat itu di sebelah kiri tanda panah atau sebelum tanda panah. Kalau dilepas berarti dia di sebelah kanan tanda panah gitu ya. Itu ya, ingat-ingat ya, kalau reduksi mengikat elektron. Kalau ini penting, kalau oksigen kan emang jarang dipakai ya.
Kalau yang elektron dan biloks itu sering dipakai. Harus kalian ingat konsepnya. Kalau reduksi mengikat elektron, kalau oksidasi melepas elektron. Melepas itu artinya dia di sebelah kanan. Gitu. Oke. Bisa ya, lanjut. Ini kelas 10 udah dibahas. Yang terakhir adalah dilihat dari biloksnya. Kalau dia reaksi reduksi, itu biloksnya turun, atau reduksi itu adalah penurunan biloks. Kalau oksidasi kebalikannya, biloksnya naik gitu ya. Contohnya gimana nih? Contohnya ketika biloksnya turun ketika kamu punya SO2 menjadi S2O3 2-. Ini sebenarnya nanti dibahas ya gimana cara kalian ngitung biloks. Di sini kakak contohin dulu. SO2, O itu kan biloksnya berapa? O itu min 2 dikali 4 berarti min 4 sama dengan 0, berarti sini S-nya biloksnya adalah plus 4. S di sini plus 4. Kita lihat S di sini berapa? O itu min 2 kali 3 berarti min 6 sama dengan min 2 gitu ya muatannya. Nah, berarti kan di sini berapa? Plus 4 gitu kan. Loh kak sama. Enggak, kalau di sini kan S-nya 1, di sini S-nya 2, dibagi 2. Berarti untuk 1 S biloksnya plus 2. Berarti dia biloksnya awalnya plus 4 menjadi plus 2. Berarti biloksnya turun. Kalau biloksnya turun artinya dia mengalami reaksi reduksi gitu ya. Nah, sebentar. Yang selanjutnya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi berarti tadi kalau reduksi biloksnya turun, kalau reaksi oksidasi berarti biloksnya naik. Contohnya nih, di sini kakak misalkan punya MnO2, Mn, jelek banget ya, maaf. Sorry. Nah, kakak punya MnO2 menjadi MnO4-. Ya, kita cari biloksnya ya. O itu min 2 kali 2 berarti min 4. Nah, 0 berarti Mn-nya jadi plus 4 menjadi MnO4-. Berarti min 2 kali 4 min 8 sama dengan min 1. Berarti ini Mn-nya plus 7. Dari plus 4 menjadi plus 7 berarti biloksnya naik. Kalau biloksnya naik berarti dia reaksinya oksidasi. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini? Yuk, lanjut ya. Sekarang kan tadi kalian sudah tahu reaksi oksidasi reduksi menurut 3 teori. Oksigen, elektron, sama biloks. Nah, sekarang ada nih istilah yang namanya reduktor dan oksidator. Nah, kalau reduktor tor agen dia reduktor itu nama lainnya adalah pereduksi. Reduktor atau bahasa Indonesianya pereduksi, sama ya. Berarti zat yang membuat zat lain tereduksi itu reduktor. Paham nggak? Yang membuat zat lain tereduksi, otomatis dia mengalami apa? Kan reaksi cuma 2 ya. Satu reaksi, kalau ada reaksi reduksi berarti kan otomatis ada reaksi oksidasi. Kalau dia yang membuat zat lain tereduksi berarti dia mengalami oksidasi. Jadi gampangnya gitu. Kalau reduktor berarti malah zat yang mengalami oksidasi gitu. Zat yang mengalami oksidasi gitu ya, atau pereduksi. Nah, kebalikannya kalau oksidator berarti atau pengoksidasi gitu ya. Pengoksidasi gitu. Itu adalah zat yang mengalami reduksi,
reduksi. Ini kenapa merah dah? Kita ganti tintanya teman-teman ya. Kakak suka warna ungu. Nah contohnya ketika kakak punya reaksi ini nih, yang tadi aja ya, yang di depan ya, Cu2 plus ditambah, kok ini nggak ungu nih, hitam ya, Zn menjadi Zn2 plus Cu. Nah tadi dari Cu2 plus menjadi Cu, kan dia tadi menangkap elektron ya, Cu2 plus menangkap 2 elektron menjadi Cu, dia reaksinya berarti apa? Menangkap elektron, artinya dia mengalami reaksi reduksi ya. Jadi Cu2 plus menjadi Cu namanya reaksi reduksi. Sementara dari Zn menjadi Zn2 plus berarti dia melepaskan elektron, berarti dia sebagai reaksi oksidasi gitu reaksinya ya. Ada yang lewat. Nah kalau Cu2 plus kan dia mengalami reduksi, berarti dia sebagai apa? Si Cu2 plusnya berarti dia sebagai apa teman-teman? Pinter, dia sebagai si Cu nya ya, sebagai oksidator. Kalau si Zn nya mengalami oksidasi, Zn nya sebagai reduktor. Jadi oksidator reduktor itu dia letaknya di sebelah kanan tanda panah ya, sebelah kiri tanda panah sebelumnya. Nah Zn nya gimana kak? Nah kan tadi Zn melepas 2 elektron menjadi Zn2 plus kan, ini kan reaksi oksidasi, berarti Zn nya sebagai hasil apa? Hasil reaksi apa nih? Hasil reaksi oksidasi. Kenapa ini pennya? Nah si Cu nya karena dia mengalami hasil dari mengalami reduksi Cu2 plus menjadi Cu, berarti Cu nya sebagai hasil reduksi. Itu ya teman-teman ya, bisa ya, paham ya. Intinya reduktor berarti kebalikannya, tor berarti dia mengalami oksidasi, oksidator berarti dia mengalami reduksi, gitu ya. Lanjut. Nah sekarang kita balik ke dulu kalian kelas 10. Kalau yang udah lupa kakak ingetin, kita menentukan bilox. Cara menentukan bilox ini kakak kasih kalian tips paling mudah, kalian hafalkan aja ini yang di kotakan warna ungu itu tuh sebagai prinsip aja. Kalian ingat-ingat ini, nanti kalian gak usah hafalin yang lain yang kayak di buku yang panjang banyak itu gak usah, kalian intinya hafalin aja yang ini, oke? Yang tabel ungu ini prioritas bilox. Jadi yang pertama, F itu selalu -1, paling atas, pokoknya dia tuh paling menang gitu. Kalau ada F berarti F itu -1 kalau dalam suatu senyawa gitu ya. F berarti F -1. Kalau golongan 1A itu +1, 1A plus 1. Golongan 1A ada siapa aja? Ada siapa aja golongan 1A? Coba siapa yang ingat? Apa? Dina kawin, Robi CS, frustasi ya. Lina kawin, Robi, kok kawin sih, nggak etis banget ngomongnya ya. Robi CS frustasi itu ya. Terus kalau golongan 2A plus 2, golongan 2A siapa? Beli mangga, mana? Beli mangga campur sirsak banyak rasa. Beli mangga campur sirsak banyak rasa gitu ya. Kalau golongan 2A berarti plus 2. Prioritasnya ya F-1, golongan 1A, golongan 2A. Baru habis itu kalau kalian ada HH itu plus 1. Kalau ada O itu -2, S -2, CL, BRI itu -1. Dah, hafal aja yang ini. Oke? Terus konsep yang pertama, kalau dia bentuknya adalah unsur bebas itu dia biloxnya 0. Unsur bebas biloxnya sama dengan 0.
Unsur bebas itu yang gimana Kak? Unsur bebas itu yang bentuknya dia sendirian atau berdua-dua. Sendirian itu contohnya ketika Na sendirian, natrium doang. Terus kalau enggak magnesium sendirian, ini mereka semua, berarti ini biloxnya 0. Ini Mg biloxnya 0 karena Na doang bebas, Mg doang bebas. Yang bebas-bebas mah udah nolin aja gitu. Gitu ya. Terus kalau nggak sendirian dia berdua-dua. Contohnya kayak F2, O2, Cl2, Br2. Nah, kalau senyawanya bentuknya begini yang berdua tapi kembar, ini F2, O2, Cl2, Br2, dia juga biloxnya nilainya 0. Gitu ya. I2 dan lain-lain gitu ya. 0. Atau pokoknya kalau kembar gitu, pokoknya dia selalu 0. Kalau nggak sendirian kembar berapapun dia 0. Kayak S8 itu juga dia biloxnya 0. Gitu ya, unsur bebas ya. Ingat-ingat. Yang ketiga konsepnya, kalau ada senyawa netral itu jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Kalau dia netral, netral itu artinya di atasnya itu nggak ada muatannya, nggak ada plus, nggak ada min, dia netral. Contohnya kayak NaOH. Ini kan ya, nggak ada pangkatnya kan ya, berarti NaOH ini netral. Berarti gimana nih? Nah, lihat NaOH. Misalkan kalian disuruh menentukan bilox masing-masing. Kalian lihat dari tabel yang ungu. NaOH berarti siapa dulu yang ketemu nih? Berarti siapa? Golongan 1A. Siapa tuh? Na plus 1. Berarti plus 1. Plus 1 kali plus 1 plus 1 gitu kan ya. Nah, habis itu baru H itu plus 1 plus 1. Berarti ini harus sama dengan 0, berarti O nya min 2. Ya disitu juga ada Kak. Ya Kakak maaf Kakak contohnya salah. Pokoknya gitu ya. Kalian menuliskan biloxnya itu sesuai dengan urutan. Habis itu kalau dia netral berarti harus sama dengan 0. Contohnya lagi, loncat ke KMN4 ya. KMN4 siapa dulu yang ditentuin? K, Mn atau O? K dulu karena K itu golongan 1A, berarti plus 1 ya. Plus 1 kali K nya jumlahnya 1 berarti plus 1. Terus siapa lagi? Ada lagi yang tahu? O K. O itu berapa? O itu min 2 kali 4 berarti min 8. Karena KMN4 ini senyawa netral berarti sama dengan 0. Berarti Mn nya harus berapa di sini? Plus 7. Berarti K nya biloxnya plus 1, Mn nya biloxnya plus 7, O nya biloxnya min 2. Ingat-ingat kalau ini bilox itu yang di atas, yang dalam keadaan 1 gitu ya. Ini biloxnya masing-masing gitu. Nah, lagi kalau kalian menemukan H2O2. H sama O siapa dulu yang ditentuin? H dulu, lebih prioritas H. Berarti H dulu, H berapa? Plus 1 kali 2 berarti plus 2. Habis itu ini kan O nya apakah min 2 Kak? Ya nanti kalau di sini min 2 nggak bakal 0 dong. H2O2 nya kan dia netral. Berarti nanti jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti di sini berapa? Min 2. Ya nggak? Biar 0. Berarti O nya berapa? Min 2 dibagi 2. Min 1. Berarti di senyawa H2O2 O itu nggak min 2 tapi min 1 gitu ya. H nya plus 1, O nya min 1 gitu ya. Paham? Nanti kita berlatih lagi di slide selanjutnya. Yang ketiga, senyawa bermuatan jumlahnya sama dengan muatannya itu tadi gitu. Pokoknya kalau dia netral sama dengan 0, kalau dia bermuatan ya berarti jumlahnya itu sesuai dengan muatannya gitu ya. Kalau di sini Mg2+ berarti biloxnya sesuai dengan muatannya. Berarti di sini plus 2 biloxnya. NH4+ Kak. NH4+. Nah, di sini nanti sama dengannya nggak sama dengan 0 tapi sama dengan plus 1 gitu. Karena di sini ada muatannya plus nih. N sama H siapa yang diketahui? H ya. H itu berapa? Plus 1 kali 4 berarti plus 4. Plus 4 sama dengan plus 1 berarti N-nya di sini berapa? Plus 3. Berarti di sini N-nya biloxnya plus 3, H-nya plus 1 gitu ya. Lanjut ya, tentukan bilox masing-masing unsur. Yuk kita mulai ya. Kita kerjakan bareng-bareng dari yang nomor 1. Yuk, K2CR2O7.
K2 Cr2O7. Yang pertama kita bisa pakai cara begini. Tulis K2 Cr2O7. Siapa dulu yang diketahui nih, kakak kasih ini, kasih contekannya. Salah ya, ini ketukar ya. H sama O itu H dulu. K2 Cr2O7 siapa dulu yang diketahui? Golongan 1 A, H berarti ini plus A, tuh kali 2 berarti plus 2. Ini kan netral ya, berarti nanti harus sama dengan 0. Siapa lagi yang diketahui? K, O itu berapa? O itu min 2. Min 2 kali 7 min 14. Berarti sini CR-nya berapa? Biar 0. Plus 12. Berarti untuk satu CR berapa? Plus 6. Berarti K-nya plus 1, CR-nya plus 6, O-nya min 2. Gampang ya? Yang nomor 2, kamu punya FeO. Nah, netral berarti harus sama dengan 0. Yang kamu ketahui siapa? O itu berapa? O itu min 2 kali 1 berarti min 2. Berarti sini Fe-nya berapa? Plus 2 gitu ya. Fe-nya plus 2. Bisa ya? Yang nomor 3, kalau kalian merasa kakak kecepatan, di stop, di pause, kalian ulang gitu ya, berulang-ulang. Yang nomor 3, CuSO4. Nah, kalau untuk CuSO4 kita harus pisahkan mereka. Kenapa kak? Kenapa harus dipisah? Karena di sini dia hasil penyederhanaan. Bentuknya awalnya tuh bukan begini. Kalian masih ingat kalau SO4 itu berapa min? SO4 itu berapa min? 2 min. SO4 2 min. Berarti sini CU-nya berapa? CU2 plus. Berarti awalnya itu bentuknya CU2 SO4 2, sama-sama 2 disederhanakan menjadi CuSO4. Gitu ya. Yaudah berarti di sini CU bloksnya berapa? Kan CU2 plus, berarti CU-nya plus 2. SO4 2 min. Nah, kita hitung. Ini kan 2 min ya, berarti nanti harus SO4 2 min kan ya. Berarti kan nanti kan dia bermuatan, berarti nanti jumlahnya harus min 2 gitu ya. Yang SO4 yang diketahui siapa? O itu min 2 kali 4 berarti min 8. Berarti berapa S-nya? Biar di sini min 2 plus 6 ya. Jadi CU-nya plus 2, S-nya plus 6, O-nya min 2. Lanjut ya. Yang nomor 4, Fe2O3. Berarti siapa dulu nih? Siapa dulu? O itu min 2 kali 3 min 6. Nanti lama-lama tuh jago kalian kalau udah latihan sering gitu. Berarti sini harus berapa? Plus berapa? 6 kan biar 0 ya. Berarti Fe-nya, satu Fe-nya berapa? Plus 3. Nah, Fe itu dia itu senyawa apa namanya? Unsur transisi gitu. Jadi dia punya bilox lebih dari 1. Di sini yang tadi FeO kan dia biloxnya plus 2. Bisa berubah di sini jadi biloxnya plus 3 gitu. Yuk, yang nomor 5 ada BaO2. Siapa dulu yang ditentuin? O. Nah, salah. Siapa dulu? BA tuh apakah? BA tuh kan golongan 2. Beli mangga campur sirsak banyak rasa mbaknya itu. Berarti plus 2. Plus 2 kali 1 plus 2. Nah, nanti harus 0 ya, karena dia netral. Berarti sini berapa? Min 2. Berarti O-nya min 2 dibagi 2 min 1. Nah, di sini BA-nya plus 2, O-nya bukan min 2 tapi O-nya min 1. Oke, yang nomor 6 nano 3. NaNO3. Nah, kalau ini boleh langsung ya. Siapa dulu? Na kan ya? Na plus 1 kali 1 plus 1. O-nya min 2 kali 3 min 6. Karena netral berarti harus sama dengan 0. Berarti N-nya berapa di sini? Plus berapa? Plus 5. Gitu ya. Terakhir nomor 7 ada Al dalam kurung BrO3 3 kali. Berarti sini Al-nya plus 3, BrO3-nya min 1 ya. Tukeran ya. Tukeran angka. Di sini Al-nya 1 berarti min 1. Di sini BrO3-nya angkanya 3 berarti plus 3 Al-nya. Berarti di sini Al-nya Al plus 3.
Nah, kita hitung yang BRO3 nya. Berarti O itu berapa? O itu min 2 kali 3 berarti min 6. Karena bermuatan min 1 berarti harus min 1 jumlahnya. Berarti BR nya berapa? Plus 5 gitu. A nya plus 3, BR nya plus 5, O nya min 2. Gitu ya, bisa ya. Nah, untuk video kali ini cuma sampai sini dulu ya, biar nanti kalian belajarnya dikit-dikit, nggak pusing gitu. Oke, untuk redox part 1 sekian ya. Jadi di part 1 kita cuma belajar menentukan bilox gitu. Jadi semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa buat tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah teman-teman, assalamualaikum.